Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan ada dosa dalam rumah tangga. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ke 7. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada dosa dalam rumah tangga kalau ingin rumah tangga tersebut diberkati. Kalau ingin rumah tangga tersebut berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi jikalau kita ingin diberkati, berkenan di hadapan Tuhan serta bahagia, maka harus dihindari beberapa dosa yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah dosa seks. Ini perlu kita ketahui. Demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga, tidak boleh ada keegoisan, termasuk melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Dan kita harus tahu saudara, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa seks itu bukan hanya tentang perzinahan, bukan hanya tentang perselingkuhan. Yang kita mesti ketahui juga, di dalamnya juga termasuk masturbasi, pornografi, dan segala bentuk kompromi. Itu juga bagian dari dosa itu. Nah, kita mesti selidiki sebagai suami, sebagai istri, ini dilakukan apa tidak. Kalau mau hidup keluarga yang diberkati, berbahagia, serta berkenan di hadapan Tuhan, dosa yang demikian harus dihindari. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, yang sifatnya merusak, rokok, obat terlarang, merusak jiwa dan raga, itu juga bagian dari dosa. Kita sedang bermain-main dengan dosa. Untuk itu, sebagai keluarga, kita harus serius memerangi ini, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dosa yang lain adalah dosa dalam berbicara, perkataan atau lidah. Dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 11 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah
mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, dosa perkataan, dosa lidah ini juga banyak merusak keluarga atau rumah tangga. Kata-kata kotor, dusta, fitnah, kata-kata yang mendiskriminasi, baik karakter, rasisme dan lain-lain. Ini sering kali terjadi dalam rumah tangga. Terjadi pertengkaran. Ada kata-kata pisah, kata-kata menyesal. Nah, ini harus kita stop. Ini harus kita hentikan supaya dosa tidak masuk dalam keluarga ataupun rumah tangga. Kita harus mencabut semua kata-kata itu dan kita harus mengakui salah supaya keluarga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang boleh tinggal di dalam keluarga. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya rumah tangga itu kuat? Maka harus ada belas kasihan. Harus ada belas kasihan dari Tuhan. Nah, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan serta kesabaran. Jadi kalau mau rumah tangga itu kuat, berkenan, dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang harus dikenakan dalam keluarga, rumah tangga, sehingga rumah tangga itu boleh kuat serta berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kuat dan berkenan di hadapan Tuhan adalah adanya pengampunan, mengampuni, mengasihi setiap kali ada kesalahpahaman, sehingga dosa itu tidak menguasai. Ketika kita mengampuni, kasih Allah yang mengalir, kasih Tuhan yang mengalir. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni, dosa masuk di situ. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita mau berkemenangan, diberkati dalam rumah tangga, maka suami, istri, dan anak-anak harus bersehati. Bersehati ini penting sekali. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berjasa, tidak ada yang lebih pintar, tapi semuanya bersehati. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, suami, istri, anak, maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka berkatnya hadir, kuasanya hadir, perkenanannya, mujizatnya semua hadir. Untuk itu saudara, jangan ada dosa di dalam rumah tangga ataupun keluarga, supaya rumah tangga itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai suami, jadilah teladan. Sebagai istri, jadilah penolong. Suami istri menjadi teladan. Suami istri saling menolong, sehingga dosa tidak masuk ke dalam rumah tangga itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur. Kami percaya rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang berkemenangan, rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mengizinkan dosa tinggal atau ada di dalam rumah tangga kami. Dosa yang tersembunyi, perkataan dan lain-lain, semuanya tidak boleh ada dalam rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan, berkenan, dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.